Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suster Caili. Dia menghapus kenangan khayalan di benaknya dan mengambil langkah maju dengan senyuman di wajahnya. Ayah membawaku hari ini karena dia dan Bupati Ilahi Pelukis Hati memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jejak rasa malu dapat dideteksi baik dari senyuman maupun suaranya. Dia telah bertemu dengannya berkali-kali, namun rasanya dia tidak pernah bisa sepenuhnya percaya diri di hadapannya meskipun dia adalah putra ilahi. Tidak kurang dari putra ilahi nomor 1. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak menikmatinya. Faktanya, setiap orang harus berusaha menemukan seseorang yang spesial yang membuat mereka merasa seperti ini. Gadis itu berkedip seperti kedipan bintang malam. Jika ayahmu datang sendiri, itu pasti tentang dunia lain, kan? Dian Zhouxi mengangguk sambil tersenyum sambil menjawab dengan suara terhangat dan paling lembut yang bisa dia kumpulkan, jalan telah dibuka sekali lagi, dan kali ini, seorang ksatria neraka yang merupakan bagian dari tim perintis telah berhasil menginjakkan kaki di dunia itu. Kami sudah memastikan arahnya. Dalam 50 tahun, kita seharusnya bisa mengumpulkan cukup energi untuk menembus jalur itu sekali lagi. Kemudian, Raja Neraka, Imam Besar, dan kemungkinan besar ayah kita akan berpetualang ke dunia itu bersama-sama. Dian Zhouxi mendongak saat sedikit kerinduan melintas di matanya. Dunia yang dikenal sebagai tanah murni abadi. Dia menurunkan pandangannya dan tersenyum lagi. Hal ini tidak boleh diungkapkan karena akan menyebabkan ketidakstabilan di dunia berdebu. Saat ini, semua orang yang saya sebutkan dan kami berdua adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Pastikan kamu tidak memberi tahu siapapun tentang ini, oke? Aku tahu, ayah sudah memberitahuku tentang hal itu, jawabnya sambil tersenyum tipis. Namun, sedikit keraguan tiba-tiba muncul di matanya saat dia berkata, tanah suci abadi itu murni selamanya, bukan? Dunia ini pasti sangat indah dan damai. Bukankah penampilan kita mengganggu kedamaian mereka? Tentu saja, Dian Zhouxi tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa hatinya semurni matanya. Dia juga satu-satunya putri ilahi yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, kita hidup di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Sama seperti mereka yang mempunyai pilihan untuk menolak membela kehormatan atau tunduk pada kita untuk bertahan hidup, kita juga mempunyai pilihan untuk mengganggu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, atau tetap di tempat kita sekarang dan merana selamanya. Ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, baik atau jahat. Jika seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu harus disalahkan atas ketidakadilan ini, maka kelemahan adalah satu-satunya dosa asal. Menyadari bahwa dia melenceng ke topik yang agak berat, dia segera tersenyum lagi dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak perlu khawatir, Saudari Caili. Yang mulia adalah raja yang baik hati dan baik hati yang membenci penindasan dan pembunuhan di atas segalanya. Menurut ayah, Yang Mulia telah mengatakan lebih dari sekali bahwa kita tidak boleh menimbulkan kekacauan dan membunuh orang yang tidak bersalah jika kita berhasil memasuki tanah suci abadi. Selain itu, kilatan aneh memasuki matanya saat itu. Jangan lupa bahwa dunia itu awalnya milik kita. Gadis itu mulai berpikir, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia berkata, baiklah, terserah. Itu yang perlu dikhawatirkan oleh bapak kita. Lihatlah cabang-cabang awan pelangi ini, kakak Big Head. Cantik sekali, bukan? Saya setuju dengan sepenuh hati, Dian Zhouxi menggema,
tetapi matanya tidak pernah beralih dari gadis itu sedetik pun. Mendapatkan satu cabang awan pelangi dari tanah suci sudah merupakan suatu berkah, tapi seluruh taman. Bupati Ilahi Pelukis Hati benar-benar menyayangimu seperti yang belum pernah kulihat. Ayah adalah yang terbaik. Gadis itu menyatakan dengan bangga sambil memegang beberapa kelopak bunga di tangannya. Lingkaran pelangi terpantul dari matanya yang berbintang dan membuatnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Namanya cabang awan pelangi, dan kedua nama kami memiliki kata yang sama. Aku merasa bunga itu mekar di hatiku saat pertama kali aku melihatnya. Dia kemudian mengulurkan kelopak bunga ke arah Dian Zhouxi dan bertanya, apakah menurutmu itu adalah bunga takdirku, kakak Big Head? Kelopak bunga pelangi praktis berada tepat di depannya, tetapi tatapannya tidak menyimpang sedikit pun dari wajahnya. Pikirannya biasanya setenang dan tak tergoyahkan seperti gunung es, tapi saat ini dia hampir tidak bisa berpikir. Aromanya yang seperti mimpi bagaikan parfum yang paling menarik di dunia. Penglihatannya semakin kabur saat dia perlahan mendekatkan lengannya ke rambutnya. Namun, tangannya berputar ke bawah dan mendarat di kelopak bunga di saat-saat terakhir. Merupakan kehormatan bagi cabang awan pelangi untuk dicintai olehmu, dia menyatakan bahkan ketika detak jantungnya semakin tidak terkendali. Saya tidak berani mengatakan apakah ia berhak menjadi bunga takdir Anda, tapi saya yakin Andalah yang ditakdirkan. Dia tidak bisa menyentuhnya. Dia takut sentuhannya akan menodai kemurniannya. Bahkan jika dia adalah putra ilahi yang terhebat. Bahkan jika dia adalah tunangan yang mulia berikan pada dirinya sendiri. Sebagai putra Bupati Ilahi tanpa batas, Anda pasti mengira dia memiliki banyak istri. Faktanya, saudara laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, dan bahkan cucu laki-lakinya semuanya memiliki haremnya sendiri. Tapi bukan itu yang terjadi padanya. Faktanya, dia belum pernah menjalin hubungan dengan wanita lain meskipun dia adalah putra ilahi tanpa batas, yang tertinggi di antara mereka semua. Itu karena dia tidak akan membiarkan sedikit pun noda pada kasih sayangnya yang murni terhadapnya. Ditambah lagi, bagaimana mungkin dia bisa menerima wanita lain ke dalam hatinya padahal dia sudah memilikinya. Pada saat itulah angin sejuk bertiup melintasi lautan bunga. Saat angin sepoi-sepoi menyentuh bulu mata gadis itu, dia segera berbalik dan berseru gembira, "Bibi!" Seorang wanita jangkung dan ramping berpakaian biru turun dari langit. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah jubah biru yang membentang sampai ke pergelangan kakinya. Dia memiliki rambut biru yang tampak selembut air, dan ikat pinggang biru yang melingkari pinggangnya adalah satu-satunya aksesori yang ada di tubuhnya. Dia bahkan tidak memakai riasan. Penampilannya sesederhana mungkin. Dia memiliki alis yang berbentuk seperti bulu, dan kulit seputih salju. Wajahnya mirip dengan Hua Caili dalam beberapa hal. Dia secantik mimpi, namun tidak ada yang berani melihatnya lama-lama. Itu karena matanya sedingin es. Lautan cabang awan pelangi tiba-tiba berhenti bergoyang. Bahkan Dian Zhouxi langsung menunduk. Itu karena dia merasa seperti pedang dingin menembus jiwanya saat tatapan mereka bertemu. Junior Dian Zhouxi dari Kerajaan Tuhan Tanpa Batas menyambut senior pedang abadi. Dia membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya. Postur tubuhnya tidak kalah hormat dibandingkan saat dia menghadapi Bupati Ilahi Pelukis Hati tadi. Namanya adalah Hua Qingying, dan dia adalah pedang abadi yang terkenal di dunia. Di mata dunia, dia seperti bunga teratai tinggi yang tumbuh sendirian di pegunungan tertinggi, atau makhluk abadi yang diasingkan yang tinggal sendirian di lukisan kuno. Meskipun terlahir di dunia debu yang sangat dalam,
dia tidak tersentuh oleh kumparan fana dan lebih bangga daripada embun beku. Dia adalah perwujudan hidup dari kata immortal. Kapanpun orang memikirkan kata itu, mereka akan selalu memikirkan pedang abadi yang berdiri tegak dan bangga di antara awan paling tinggi. Tante. Namun Hua Caili tidak mempunyai keraguan seperti itu. Dia menerkam wanita yang terlalu tajam sehingga kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihatnya dan memeluknya erat. Tidak lama kemudian dia akhirnya melepaskannya. Dia melirik Dian Zhouxi dengan mata yang tampak seperti gelombang biru yang tak terhitung jumlahnya sesaat sebelum segera membuang muka. Kemudian, suaranya yang dingin dan jernih terdengar di samping telinganya, "Kemajuanmu sungguh luar biasa. Saya tidak ragu Anda akan melampaui saya suatu hari nanti. Kamu terlalu memujiku, senior. Saya tidak akan berani membandingkan diri saya dengan Anda." Dian Zhouxi menjawab dengan rendah hati dan terburu-buru. Dia jelas lebih tertutup di sekitar Hua Qingying daripada Bupati Ilahi Pelukis Hati itu sendiri. "Lihat ini, Bibi. Ini taman cabang Rainbow Cloud milikku sendiri." Hua Caili berkicau seperti seorang gadis kecil yang terlalu bersemangat untuk berbagi harta indah yang baru saja didapatnya. Hua Qingying memegang pergelangan tangan Hua Caili dengan lembut. Kilatan dingin di matanya menghilang seolah tidak pernah ada saat dia berkata, "Ayahmu membawa kembali taman cabang awan pelangi dari Tanah Suci, sementara aku membawa kembali kotak pedang yang selama ini kamu rindukan dari imam besar segudang cara." "Kakek Wandao." "Oh." Hua Caili berseru kegirangan saat matanya tiba-tiba berkilauan seperti 10.000 bintang. "Saat ini ada di paviliun pedang, meski aku tidak tahu pedang mana yang ada di dalamnya karena kotaknya belum dibuka." Hua Qingying menatap Dian Zhouxi sebelum bertanya, "Apakah kamu ingin melihatnya sekarang, atau?" "Tentu saja saya ingin melihatnya sekarang." Hua Caili meraih pergelangan tangan bibinya dan berusaha untuk segera berteleportasi. Tepat sebelum dia hendak melakukannya, dia mengingat Dian Zhouxi dan kembali menatapnya. "Maaf, kakak Big Head, tapi saya ingin segera membuka kotak pedang dengan bibi. Silakan menjelajahi taman saya, tapi pastikan Anda tidak menyentuh bunganya terlalu keras, oke?" "Hehe, tentu. Tolong, jangan ragu untuk pergi. Aku baru saja akan." Sayangnya, Hua Caili sudah terbang menuju cakrawala sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia telah lama mencari pedang dari Tanah Suci. Dia terutama menginginkan pedang bernama Glass Cloud. Untuk waktu yang sangat lama, Dian Zhouxi hanya menatap tempat hilangnya Hua Caili dan Hua Qingying. Tatapannya merupakan campuran dari 2/3 kegembiraan dan 1/3 kekecewaan. Paviliun pedang pemecah surga. Sepasang tangan yang tampak secantik susu kambing perlahan membuka tutup kotak pedang. Cahaya murni segera menerangi ruangan dan membutakan Hua Caili sesaat. Saat dia membuka matanya lagi, dia melihat pedang dengan bilah putih berkilauan dan kabut tipis mengelilinginya. Hua Caili mengerucutkan bibirnya dan menahan napas. Dia dengan gugup mengulurkan tangannya ke dalam kotak dan memegang pedang di telapak tangannya. Tangannya seperti batu giok, pedangnya seperti batu giok, dan hatinya juga seperti batu giok. Dia menghembuskan sedikit energi yang sangat besar, dan pedang itu segera mulai bersinar putih. Sebuah nama perlahan muncul di tempat gagang dan bilahnya terhubung. Awan kaca. Dia memegang Glass Cloud Sword di depan dadanya, cinta di matanya tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama. Dia menyukai pedang itu, dan dia semakin menyukai namanya. "Kebetulan sekali. Tapi itu cocok denganmu." Ekspresi aneh terlihat di wajah Hua Qingying. "Tentu saja. Mungkin saja orang tua Wandao melakukan ini dengan sengaja. Dia memang sangat memujamu."
Saya tidak akan terkejut jika dia membuat pengecualian untuk Anda. Dari semua pedang di Tanah Suci, yang paling dia sukai dan inginkan adalah pedang awan kaca. Dia sudah melihatnya beberapa kali, tapi baru hari ini dia tahu namanya. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya saat saya mengunjungi Tanah Suci lagi. Dia mengusap pedangnya seolah dia enggan berpisah dengannya. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, cabang awan pelangi, dan pedang awan kaca, salah satunya memiliki namaku di dalamnya, dan keduanya berbagi. Kata awan, riak aneh muncul di hatinya saat dia berseru, sayang sekali nama calon suamiku tidak ada kata awan di dalamnya. Kalau tidak, akan menjadi sangat aneh. Meskipun dia adalah putri ilahi kaca pelangi, dia memiliki kepolosan dan romantisme yang sangat kekanak-kanakan. Sedikit mengernyit, Hua Qingying tiba-tiba bertanya, Caili, apakah kamu benar-benar menyukai Dian Jiushi? Hah? Hua Caili memiringkan kepalanya dengan bingung tetapi langsung menjawab, tentu saja. Apa yang kamu sukai dari dia? Hua Qingying bertanya sambil menatap matanya. Hua Caili berpikir sejenak sebelum menjawab, dia sangat lembut dan tampan. Dia selalu memperlakukanku dengan baik sejak kami masih muda. Dia juga orang luar biasa yang mencapai hal-hal luar biasa. Itu sebabnya ayah selalu berkata bahwa tidak ada pria yang lebih baik bagiku selain dia di seluruh dunia. Dia yang paling cocok denganmu, Hua Qingying menyetujui. Namun, jika kamu benar-benar menyukainya seperti yang kamu katakan, bukankah kamu pikir kamu akan membawanya ke sini untuk memeriksa pedangmu bersama-sama? Hua Caili berkedip sebelum bertanya dengan bingung, apakah itu etiket yang pantas? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan etiket. Hua Qingying menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengkhawatirkan saat dia pergi? Gadis itu terlihat semakin bingung. Dia adalah putra ilahi dari kerajaan Tuhan tanpa batas. Tidak ada bahaya yang akan menimpanya, jadi mengapa saya harus mengkhawatirkan keselamatannya? Nyatanya, aku semakin merindukanmu setiap kali kamu pergi, Bibi. Hehe. Hua Qingying berbalik tanpa menjawab pertanyaannya. Caili, kamu harus memasuki periode pengasingan singkat dan menjalin hubungan baik dengan Glass Cloud Sword. Sementara itu, aku akan bertemu dengan ayahmu. Kamu di sini, Qingying, sapa Hua Fuchen ketika pedang abadi memasuki ruangan. Dia tampak begitu tenang dan tenang sehingga Anda tidak akan mengira dia baru saja melakukan pembicaraan penting dan sesi minum dengan Bupati Ilahi tanpa batas yang bergengsi itu sendiri. Alih-alih bertanya tentang urusan kedua Bupati Ilahi, Hua Qingying berkata, saya akan membawa Caili ke dunia berdebu. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak. Saya memberi tahu Anda tentang keputusan saya, bukan meminta izin Anda. Sword Immortal sebenarnya berbalik dan bersiap untuk pergi setelah mengatakan itu. Saya tidak ingin Caili ternoda oleh kumparan fana. Suara tegas Hua Fuchen terdengar di samping telinganya. Sudah bertahun-tahun sejak dia berbicara begitu serius. Pria itu menghela nafas sebelum menenangkan nada suaranya. Jika dia tidak membangunkan esensi surgawinya secara tidak sengaja, saya lebih suka dia tidak pernah menjadi putri surgawi sejak awal. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang aman dan tanpa beban. Apakah itu alasanmu untuk mengubahnya menjadi burung yang dikurung dengan tanganmu sendiri? Hua Qingying berkata dengan dingin, omong-omong, mengapa kamu menjodohkannya dengan seseorang yang tidak dia cintai jika kamu benar-benar mendoakan yang terbaik untuknya? Kamu tahu cinta lebih baik dari siapapun di dunia. Saya menolak untuk percaya Anda tidak menyadari bahwa dia sama sekali tidak mencintai Dian Jiushi. Dia,
bahkan tidak mengerti apa itu cinta romantis. Jadi, tidak apa-apa, bukan? Dia berkata, tetapi tatapannya yang tidak fokus menunjukkan bahwa pikirannya ada di tempat lain. Putri ilahi akan menikah dengan pria terbaik dan paling cocok untuknya. Di masa depan, dia akan mewarisi tahta ilahi saya, dan dia akan mewarisi tahtanya, dan bersama-sama mereka akan memerintah semua makhluk hidup seumur hidup, tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Hua Qingying terkekeh, tapi matanya semakin dingin. Kamu adalah orang terakhir di dunia yang mengatakan hal itu. Kamu mungkin dikenal sebagai Bupati Ilahi Pelukis Hati, yang anggun dan damai akhir-akhir ini, tapi aku tidak akan pernah melupakan orang gila sombong yang biasa disebut Putra Ilahi Penghancur Surga. Sedikit kabut menutupi mata Hua Fuchen saat dia menggelengkan kepalanya. Ada banyak cobaan dan kesengsaraan di dunia ini, namun tidak ada yang lebih menyayat jiwa seperti cinta. Aku tidak ingin Caili mengalami. Ini adalah hidupnya. Itu adalah keputusannya sendiri. Pedang abadi memotong Hua Fuchen dengan dingin. Dia satu-satunya wanita di dunia yang berani. Caili mungkin putrimu, tapi dia adalah dirinya sendiri di atas segalanya. Dia adalah putri ilahi kaca pelangi yang akan mewarisi kekuatan sucimu dan seluruh kerajaan Tuhan di masa depan. Kamu mungkin ayahnya, tapi kamu pun tidak punya hak untuk membelenggu hidupnya. Juga, Hua Qingying melanjutkan sebelum Hua Fuchen menyela, dari 5 putra ilahi dan 2 putri ilahi, Caili adalah satu-satunya yang belum mencapai alam kepunahan ilahi. Waktu untuk mengunjungi Raja Abaisal sudah dekat. Anda mungkin tidak peduli dengan kultivasinya, tetapi setidaknya Anda harus menjaga martabatnya sebagai putri ilahi. Selain mendewasakan dirinya sebagai pribadi, saya berharap memberinya kesempatan untuk mencapai terobosan. Aku bahkan mungkin akan membimbingnya menuju kabut tak berujung. Hua Fuchen tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mungkin karena dia masih tenggelam dalam kenangan sedih, atau mungkin karena dia tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Hua Qingying. Hua Qingying pergi setelah itu, tetapi sebelumnya meninggalkan sebuah janji. Jangan khawatir, aku akan melindunginya secara rahasia. Di dalam ruang hijau tua mutiara racun langit, Yuer meringkuk di tempat tidur empuk seperti kucing. Ujung hidungnya naik dan turun dengan lembut setiap kali dia menarik napas. Yunce bukan satu-satunya yang harus menahan kekuatan Dewa Abu. Heaven's Meeting Sword juga berada di bawah tekanan besar. Yunce tidak punya pilihan selain menggunakan wujud Kaisar Iblis Pedang sepanjang pertempuran, jadi begitu dia jatuh pingsan, Yu juga pingsan. Honger tidak dapat membangunkannya tidak peduli berapa kali dia mengguncangnya. Cedera guru sangat parah. Dia pasti akan tertidur untuk waktu yang sangat lama. Honger menggaruk telapak tangan Yu lagi dan lagi sambil bergumam, bahkan Yuer terlihat benar-benar tidak waras. Oh baiklah, Tuan cukup tangguh. Dia akan baik-baik saja. Pada saat itulah Heling berjalan ke arah Honger dan menjatuhkan selusin pedang bersinar di depan Honger. Dia berkata dengan lembut, kamu pasti sangat lapar, Honger. Selamat menikmati. Wow, banyak sekali. Heling biasanya menjaga Honger dengan diet yang ketat. Itu untuk mencegah Heaven's Meeting Sword tumbuh melampaui kemampuan Yunce untuk menggunakannya. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa memanjakan diri seperti ini. Dengan mata bersinar seperti sejuta bintang, Honger menjerit kegirangan sebelum menerkam tepat di atas tumpukan pedang. Di masa lalu, dia hanya bisa makan sedikit karena jumlah pedang yang bisa dimakan sangat sedikit. Tapi sekarang, dia tidak perlu menahan diri lagi, setidaknya untuk makanan ini.
Dia mengambil dua pedang dan mencabut seluruh bongkahan logam dengan giginya yang berkilau dan sempurna. Di sampingnya, He Ling menangkupkan pipinya dan memperhatikan Hong Er yang gembira dan Yue yang tertidur dalam diam. Tidak butuh waktu lama sebelum 5 pedang yang kekuatannya bisa membuat tulang punggung praktisi manapun merinding telah lenyap seluruhnya ke dalam mulutnya. Saat Hong Er menyeka air liurnya dan mengambil pedang ke-6, dia berkata dengan mulut masih penuh, "Kamu terlihat sangat aneh hari ini, Saudari He Ling." "Benarkah? Bagaimana bisa?" He Ling bertanya dengan lembut. Suaranya selalu lembut dan lembut, tapi entah kenapa dia terdengar lebih lembut dari biasanya. "Saya tidak tahu, itu hanya perasaan." Mata merah terang Hong bergerak ke atas saat dia mengunyah logam di setiap gigitan. "Kamu tampak sedikit berbeda dari biasanya." Sedikit kesedihan mengintai di balik matanya, tapi dia segera menyingkirkannya dengan senyuman indah lainnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke pipi Hong untuk membelainya seperti biasanya, tapi dia menarik jari-jarinya pada detik terakhir dan menempelkannya erat-erat ke dadanya. "Dunia berubah setiap hari," katanya sambil tersenyum, "tapi apapun yang terjadi, Hong Er, Yue dan Tuan harus berubah menjadi lebih baik, oke?" Setetes air mata jatuh dari pipinya ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Kedengarannya sangat keras ketika menyentuh lantai. "Ah!" Mulut Hong ternganga. "Mengapa kamu menangis, Saudari He Ling?" Dia berpikir sejenak sebelum tertawa kecil. "Aku tahu, kamu pasti mengkhawatirkan Tuan, kan? Tenang saja, Kakak Jasmine selalu bilang kalau Tuan adalah serangga yang tidak bisa dibunuh. Lukanya mungkin terlihat menakutkan, tapi dia akan pulih dalam waktu singkat selama dia belum mati. Jadi jangan menangis." Dia serius. Yun Ce telah menderita banyak sekali luka pedih dan bahkan fatal sepanjang hidupnya, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kesejahteraannya. Sambil membuat suara-suara menderu-deru pada He Ling, Hong Er berusaha menghapus garis air mata di pipi roh racun. Tapi bukannya kehangatan dan kehalusan biasanya, jari-jarinya hanya menyentuh udara tipis. Jari-jari Hong membeku di tengah gerakan. Mata merah terangnya menempel di pipi He Ling. Itu, pedang lebar yang setengah dimakan di tangannya menghantam lantai dengan suara keras, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya menatap He Ling dalam diam. He Ling buru-buru menjauh dari tangan Hong dan membuang muka. Dia tidak ingin gadis itu menyadari betapa berairnya matanya. Masih banyak yang ingin dia katakan pada Hong Er, tapi tiba-tiba dia kehilangan kata-kata. Lebih buruk lagi, waktu terus berlalu terlepas dari perasaannya. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas meninggalkan daerah itu. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Hong Er tiba-tiba memanggilnya. "Kemana kamu akan pergi, Saudari He Ling?" Hong Er tiba-tiba merasa seperti ada yang menarik hidungnya. Kesedihan mengerikan yang sepertinya datang entah dari mana sangat membekas di hatinya. "Aku akan menemui Tuan," jawabnya pelan. Dia terdengar seperti kabut fajar yang menipis. "Aku ingin bertemu dengannya lebih lama lagi." Dewa sejati, eksistensi yang telah lama lenyap dari dunia mereka, namun terus ada di dunia di luar dunia mereka. Jurang maut, itu adalah tempat yang mengembalikan segalanya menjadi ketiadaan, dan seharusnya tetap seperti itu sampai dahulu kala. Kenyataannya, entah bagaimana ia telah berubah menjadi dunia lain. Kesadaran Yun Ce berada dalam kekacauan meskipun dia dalam keadaan koma. Itu bukan karena dia akan segera bangun, tapi karena tekanan yang menghancurkan jiwanya tak tertahankan. Dia tidak dapat menemukan kedamaian bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Mo Bei Chen, dia adalah setengah dewa.
Untuk menyamai kekuatan pria itu hanya dalam beberapa saat, Chang Xitian harus mengakhiri silsilah laut dalam dengan tangannya sendiri, dan Huo Poyun harus mengakhiri keberadaannya dan masa depan alam Dewa Api. Dewa Abu miliknya hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan dengan mengorbankan asal-usul ilahi. Selain itu, Mo Beichen hanyalah seorang pionir. Makanan ternak yang dimaksudkan untuk dibelanjakan demi kejayaan abis. Dia menduduki peringkat 779 di antara Abyssal Knights. Dengan asumsi bahwa ksatria neraka diberi peringkat berdasarkan kekuatan, itu berarti setidaknya ada 778 orang lebih yang lebih kuat darinya. Lelucon yang luar biasa. Lebih buruk lagi, para ksatria Abyssal sendiri hanyalah pelayan. 1,5 dewa sudah sangat merugikan mereka. Apa yang harus kita lakukan jika, bukan, ketika dewa sejati bangkit dari jurang neraka? Apakah mungkin untuk menghadapi bahkan setitik pun kekuatan seperti itu? Entah bagaimana, Yun Ce bisa mendengar tulangnya mengepal meski kesadarannya kabur. Saya berjuang mati-matian untuk menjadi kaisar dunia. Seharusnya tidak ada orang lagi yang menantangku. Jadi bagaimana, apakah aku tidak berdaya lagi? Dan hanya dalam beberapa tahun saja. Bangun, Tuan. Tiba-tiba, suara lemah dan lembut memasuki dunia yang berat dan kabur itu. Itu suara Heling. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya meski dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi dia terdengar sangat lemah dan menjauh. Seolah-olah suaranya adalah mimpi di dalam mimpi. Bisakah Anda bangun, Tuan? Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar saja. Bolehkah? Pikirannya sangat kabur, jadi dia hanya bisa menjawab secara naluriah, aku lelah. Aku akan bicara denganmu saat aku bangun. Oke, seperti yang diharapkan, dia merespons dengan patuh dan lembut seperti biasanya. Kalau begitu, istirahatlah yang baik, Tuan. Aku akan bertemu ayah, ibu, dan Liner sekarang. Aku akan menceritakan semuanya tentangmu pada mereka, oke? Ya, tentu, dia terus merespons secara naluriah. Liner adalah nama yang sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa namanya saat ini. Ini adalah akhir terbaik bagiku, Tuan, jadi kamu tidak boleh bersedih apapun yang terjadi, oke? Suaranya terus melemah seolah berasal dari balik 1000 kabut. Akhirnya, kesadarannya tenggelam dalam keheningan yang gelap gulita. Saat dia terbangun kembali, sensasi pertama yang menyambutnya adalah rasa sakit yang semakin bertambah. Yun Ce perlahan membuka matanya. Dia disambut oleh pemandangan yang paling familiar. Itu adalah kamar tidurnya di kota Kaisar Yun. Kamu bangun. Sapaan Ciu Yao semakin bertambah saat dia muncul di samping tempat tidurnya. Dia telah pindah ke sisinya begitu dia mendeteksi adanya gangguan dalam jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa melanda seluruh tubuhnya. Dia mencoba menggerakkan jari-jarinya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa mengangkat lengan kanannya. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Berapa lama aku tidur? Yun Ce bertanya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk melihat meridiannya dan menemukannya dalam kondisi baik juga. 6 hari, jawab Ciu Yao. Yun Ce tampak terkejut. 6 hari. Pertama kali Mo Beichen memberinya pukulan yang menyedihkan, dia jatuh pingsan selama 16 hari berturut-turut. Dia setengah mati bahkan setelah dia bangun, dan butuh beberapa waktu sebelum dia sembuh sepenuhnya di alam surga abadi. Kali ini, dia mempertahankan God Edge tetap aktif selama 30 napas sebelum menerima serangan terakhir dari Mo Beichen. Luka-lukanya, itu adalah luka terburuk yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Namun,
Qiu Yao mengatakan bahwa dia hanya tidak sadarkan diri selama 6 hari. Tapi itu pasti benar. Baik tulang maupun meridiannya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan terakhir kali dia bangun. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya lebih cepat daripada yang bisa dia sembuhkan sendiri. Jadi apa yang terjadi di Primal Chaos di sini? Sejujurnya, aku cukup terkejut kamu bangun secepat itu. Qiu Yao duduk di sampingnya sebelum mengedarkan aliran energi iblis yang lembut ke dalam tubuhnya. Mata iblisnya langsung melebar keheranan sekali lagi. Hah, apakah tubuhmu mengalami semacam evolusi setelah menggunakan kekuatan setengah dewa terlalu lama atau semacamnya? Qiu Yao berkata setengah bercanda. Bagaimanapun, ini jelas merupakan berita bagus. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya-tanya mengapa dia bangun begitu cepat. Yun Ce mencoba berjuang sebentar dan benar-benar duduk menggunakan kekuatannya sendiri. Bibir Qiu Yao sedikit terbuka. Dia bersama Yun Ce hampir sepanjang waktu ketika dia pulih dari pertarungan pertamanya dengan Mo Beichen. Ini sangat tidak wajar untuk sedikitnya. Apakah Mo Beichen sudah mati? Yun Ce bertanya. Dia masih hidup, jadi Mo Beichen pasti sudah mati. Tetap saja, dia perlu mendengar jawabannya dengan telinganya sendiri. Ya, benar. Racun langit bahkan tidak meninggalkan sumsumnya, jawab Qiu Yao. Bagaimana dengan Wuxin? Nafas Yun Ce bertambah cepat tak terkendali. Dia sama sekali tidak terluka. Dia sedang beristirahat di kamar tidurnya sekarang, jawab Qiu Yao. Dia mengawasimu selama 6 hari terakhir. Aku baru saja berhasil membuatnya beristirahat 1 jam yang lalu. Yun Ce menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang kacau. Bagaimana dengan? Dia berhenti sejenak sebelum memaksakan kata-kata, Chang Xitian dan Huo Poyun. Chang Xitian tidak meninggalkan satu mayat pun. Yang kami temukan hanyalah pecahan kecil mutiara ilahi laut dalam dengan sedikit darahnya. Su He telah membawanya kembali ke alam laut dalam untuk dimakamkan dengan layak. Sedangkan untuk Huo Poyun, Qiu Yao menggelengkan kepalanya sedikit, dia menyerahkan segalanya pada apinya, dan tidak meninggalkan apapun. Sebenarnya, izinkan aku memperbaikinya. Dia meninggalkan dunia yang hangus setelah apinya akhirnya mati. Apakah itu? Jadi, gumam Yun Ce sambil menatap kosong ke depan. Chang Xitian ternyata adalah pria yang lebih galak dari yang kukira. Mungkin Chang Su He adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang benar-benar mengenalnya, desah Qiu Yao dengan emosional. Adapun Huo Poyun, dia bertindak persis seperti yang kukira. Meski begitu, aku menghabiskan beberapa hari terakhir ini bertanya-tanya apakah dia melakukan itu lebih untuk membela kehormatannya, atau untuk membuktikan dirinya padamu. Yun Ce tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tersadar dari lamunannya dan bertanya, apakah terjadi sesuatu saat aku tidak sadarkan diri? Qiu Yao tahu apa yang dia maksud meskipun pertanyaannya ambigu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Namun, kekuatan neraka yang mengerikan dan berita bahwa mereka akan muncul di dunia akan segera menyebar ke seluruh alam dewa dalam waktu singkat. Tidak ada alam yang tidak panik dan ketakutan. Bagaimana dengan alam Qilin? Yun Ce bertanya dengan cemberut. Semua orang tahu bahwa alam Qilin akan merasakan kemarahannya saat dia terbangun. Bukan hanya mereka yang pertama kali bertekuk lutut pada Mo Beichen, mereka juga telah mengkhianatinya dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Sebagai akibat tidak langsung dari pengkhianatan mereka, ketiga leluhur Yama, 2 leluhur Brahma, dan kepala penegak Chang Xitian semuanya tewas dalam aksi. Dia sendiri mengalami koma yang parah.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada pada posisi terlemahnya saat ini. Itu juga merupakan satu-satunya kesempatan bagi dunia Qilin untuk memimpin dunia dan melancarkan kudeta hidup mati terhadapnya. Jika mereka melewatkan jendela, maka mereka sudah mati. Sesederhana itu, tatapan Ciwu Yao berubah menjadi tidak bisa dipahami. Faktanya, Qi Tianli saat ini berada di kota Kaisar Yun. Dia telah membatasi energinya yang dalam, dan dia telah berlutut di luar aula utama selama 4 hari 4 malam. Ketidakpercayaan di wajah Yun Ce dengan cepat berubah menjadi rasa jijik. Jadi, bajingan itu punya nyali untuk mengkhianatiku di belakangku, tapi tidak berani memberontak melawanku di depan. Sungguh, tulang punggung Qilin pasti lebih lembut dari belatung. Orang tua bodoh itu tidak berpikir aku akan benar-benar memaafkan dia dan rakyatnya, bukan? Tapi kamu akan melakukannya. Ciwu Yao menghela nafas pelan. Kali ini, Yun Ce menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Dia hampir bertanya-tanya apakah pendengarannya terganggu. Ciwu Yao adalah salah satu orang yang mengenalnya dengan sangat baik. Itu sebabnya dia terkejut dengan pernyataannya. Masalahnya adalah, Qi Tianli pada dasarnya berbeda dari Zhou Suzi. Ciwu Yao memulai dengan perlahan. Zhou Suzi percaya bahwa dirinya adalah orang yang berkarakter lurus dan terhormat. Keadilannya tidak hanya melibatkan pengkhianatan orang lain demi kebaikan yang lebih besar, dia juga tidak lupa berkubang dalam rasa bersalah dan penebusan untuk mempertahankan keyakinannya. Tingkah lakunya menyedihkan dan menggelikan hingga memuakkan. Di sisi lain, Qi Tianli selalu berterus terang tentang hal terpenting dalam hidupnya, kelangsungan hidup Qilin. Dia tidak peduli pada ketenaran atau kemuliaan, dan dia tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan orang lain kecuali mereka melibatkannya. Pertama, dia juga tidak takut mati. Dia akan dengan senang hati mengorbankan nyawanya jika itu bisa menjamin kelangsungan hidup rasnya. Tempatkan dirimu pada posisinya sejenak. Apa yang akan terjadi jika Qi Tianli memilih untuk melawan ketika Mo Beichen pertama kali muncul di wilayahnya? Tidak ada keraguan bahwa ksatria neraka akan memusnahkan Qilin dari permukaan, dari primal chaos. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Cukup, Yun Ce memotongnya dengan cemberut. Tidak ada kata-katamu yang bisa membenarkan pengkhianatannya dengan cara apapun. Dan bahkan jika mereka membenarkan tindakannya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Orang tua bodoh itu mengkhianatiku dengan segala cara. Sinar dingin berkumpul di balik matanya yang lemah. Jika pengkhianatan tidak dihukum dengan benar, maka kesetiaan hanyalah lelucon. Mungkin kamu benar, tapi aku belum selesai. Apakah kamu ingin tahu alasan terbesar mengapa kamu memaafkannya meskipun kamu baru saja mengatakan hal itu? Tidak sedikit pun. Yun Ce berpaling darinya. Aku tahu kamu akan meyakinkanku dengan satu atau lain cara. Itu sebabnya aku lebih suka kamu tidak mengatakan alasannya sama sekali. Ciwu Yao tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, tidak apa-apa, karena bukan aku yang akan meyakinkanmu untuk membiarkan Qi Tianli hidup. Kaisar Naga Birulah yang akan mengubah pikiranmu. Kenangan sebelum ketidaksadaran mengklaim dirinya berputar kembali dengan kacau di kepalanya. Dia perlahan berbalik ke arah Ciwu Yao dan bertanya, dia masih hidup. Dia hampir tidak sadarkan diri saat itu, tapi tubuh Kaisar Naga Biru yang berlumuran darah benar-benar telah menempel di tubuhnya. Dia merasakan kekuatan hidupnya dihancurkan dengan kecepatan yang luar biasa seolah-olah miliknya sendiri. Itu sebabnya dia sangat terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, dia seharusnya mati.
Satu-satunya kesempatan dia bisa selamat adalah jika dia melepaskan kekuatan penuh keajaiban kehidupan ilahi dalam kondisi sempurna. Ya, dia selamat. Faktanya, dia bangun lebih cepat daripada kamu, jawab Qi Wuyao bahkan ketika dia bingung dengan reaksi Yun Ce, berkat energi cahaya yang sangat dalam yang kamu tinggalkan di tubuhnya pada saat terakhir itulah menyelamatkan hidupnya. Kebingungan di wajah Yun Ce semakin dalam. Energi yang sangat ringan. Aku sangat terkuras saat itu sehingga aku bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk menyelamatkan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menyembuhkannya dari kematian dengan energi cahaya yang mendalam?